Yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pancasila Adalah dasar negara Indonesia dan ideologi negara. Sebagai dasar negara dan ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sebagai sumber cahaya yang menerangi negara Indonesia. Latar belakang yang berwarna hitam menggambarkan warna alami. Dengan berkah dari Tuhan yang Maha Esa, diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung adalah percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nilai sila yang kedua. Sila yang kedua pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus, yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua itu sendiri berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai yang terkandung sebagai berikut. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi dan saling menghargai pendapat masing-masing. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Sila ketiga ini dilambangkan oleh pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar-akar tersebut tetaplah bersatu untuk membangun pohon beringin agar tetap berdiri tegak. Meskipun di Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi agar Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai negara kesatuan.
dalam sila persatuan yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, dan berjiwa patriotisme dimanapun berada. Nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat pada Pancasila dilambangkan oleh kepala banteng yang pada perisai Garuda berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng. Sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai antara lain: pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana, kekeluargaan harus diutamakan, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi, keputusan yang diambil harus berdasar musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama, serta tidak memaksakan kehendak orang lain. Nilai sila yang kelima Pancasila. Sila kelima dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial, baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, serta mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Sekian pembahasan mengenai makna beserta nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada setiap sila. Semoga setelah menyimak materi ini dapat menambah wawasan serta cinta adik-adik terhadap tanah air Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sangat besar, memiliki budaya dan kesenian yang sangat banyak. Salah satunya adalah patung Nusantara dari Tanah Liat. Perhatikan gambar-gambar dari patung Nusantara berikut. Patung-patung tersebut terbuat dari bahan tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Bahan yang digunakan untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Dalam pembuatan patung tidak boleh menggunakan tanah liat yang terlalu lembek.
karena akan lebih sulit untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Berikut salah satu cara membuat patung dari tanah liat yang adik-adik bisa mencobanya di rumah. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu tanah liat dan air secukupnya. Tanah liat yang telah disiapkan, kita aduk terlebih dahulu agar dia bisa tercampur dengan sempurna atau merata, dan supaya tidak ada kerikil yang tersisa pada tanah tersebut. Kemudian, tanah liat tersebut mulai kita buat dalam bentuk yang kita inginkan. Setelah itu, jika ada bagian-bagian yang belum rata, maka haluskan lagi. Jika patung yang adik-adik ingin buat sudah siap, maka jemurlah patung tersebut atau bisa juga kita bakar. Hal ini dilakukan agar patung yang ingin kita buat bisa lebih kuat. Sekian pembelajaran pada hari ini. Adik-adik tetap semangat belajar di rumah. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.